wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammat taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Ba'du, kami muliakan saudara Tiang Bapak Dr. Haji Abdul Ghani selaku pembina Majelis Ta'lim Rajul Islah, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Madrasah Rajul Islah, Yayasan Rajul Islah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan sore hari ini yang kami hormati, ibu-ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, yang ingin mendengar kabar ibu semuanya sehat walafiat. Mana kabar dulu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali jumpa sore hari ini, Tiang menyampaikan sebuah pantun. Senang pantun ibu? Tinggal di sekolah saat di Mekah. Cakep bahasanya. Tinggal di sekolah saat di Mekah. Makan Nabi. Rajul Islah memang berkah. Seluruh alumni telah memberi bukti. Untuk tangan. Alhamdulillah alamin. Yang membahagiakan hari ini adalah ibu-ibu hadir dalam acara. Majelis ini semakin luas kemanfaatannya, semakin besar gunanya, semakin besar keberkahannya, dengan kita mengingat kembali menjadi sebuah balas budi dari tiap lulusan kepada generasi kita yang telah mendahului kita, yang telah berjuang di dalam memperjuangkan sosial keagamaan di daerah kita, di wilayah kita, di kelompok-kelompok kita, orang-orang tua kita, para guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah berjuang dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan mengembangkan pendidikan melalui pengadaan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Bersama kita awali dengan baca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahi lahu wal Fatihah. Baca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala qira'atil Fatiha ila ar-Rahman madhan min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhbaina wa zurriyyatina wa lil masyayikh Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi, Tuan Guru Haji Muhammad, Tuan Guru Haji Faizin, Tuan Guru Haji Nasruddin, Tuan Guru Haji Nasuha, Tuan Guru Haji Masun, Tuan Guru Haji Masnun, Tuan Guru Haji Irsyad, Tuan Guru Haji Mudir, dan lain-lain yang sudah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa beliau, diterima amal ibadah beliau, dan semoga keberkahan selalu mengalir untuk kita semuanya. Amin. Al-Hadimiyah lahumul Fatihah.
Kemudian untuk seluruh pengurus madrasah terdahulu, di antaranya almarhum Bapak Haji Tabri, Bapak Haji Ehsan, Bapak Haji Husni, Bapak Haji Musali, Bapak Haji Herudin, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Munir, Bapak Haji Nuragib, Bapak Haji Mustajab, Bapak Haji Muhammad Yusuf, Bapak Haji Muzanni, Bapak Hanan, dan Pak Ahmad, Pak Marzuki, semuanya yang tidak bisa disebut namanya masing-masing yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan terima amal ibadahnya dan semoga berkahnya. Ya karena Allah ya karena stay soal mustaqim soal lagi dan apa yang sekalian, ibu-ibu pertama yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, santri yang memasukkan di jajarannya merupakan keputusan yang tepat dalam rangka menjadikan generasi kita, anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Abdullah bin Musayyab bersama juga Ibnu Umar dan para sahabat yang lain berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'lamun nas? Qal al-aqil. Man a'badun nas? Qal al-aqil. Wa man afdalun nas ya Rasulullah? Al-aqil. Qal al-aqil. Man a'badun nas? Rasulullah ini jelaskan ya, al-aqil. Siapakah orang nas ya Rasulullah? Al-aqil sebagai orang al-aqil. Man a'badun nas, orang yang dijelaskan ya, al-aqil. Das siapakah orang nas ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab al-aqil. Itulah al-aqil. Al-aqil ini kita kalau dalam bahasa sekarang orang yang sengaja dipandai, orang yang telah diberikan pendidikan, maka besar kemungkinan ia menjadi a'lamun nas. Al-aqil ini kita kalau banyak ilmu pengetahuan yang sengaja, orang yang paling banyak yang telah pengalamannya pendidikan, orang yang telah banyak mengkaji agama, menjadi a'lamun, mengkaji nilai-nilai sosial di daerah dan negara bangsanya. Pertanyaan kedua, lalu siapa yang nilai-nilai sosial di daerah dan negara bangsanya? Pertanyaan kedua, lalu siapa yang nilai-nilai sosial di daerah dan negara bangsanya? Pertanyaan kedua, lalu siapa yang nilai-nilai sosial di daerah dan negara bangsanya? Pertanyaan kedua, lalu siapa yang
Pertanyaan kedua, lalu siapa yang nilai sosial di daerah dan negara bangsanya? Pertanyaan kedua, lalu siapa yang nilai sosial di daerah dan negara bangsanya? Pertanyaan kedua, lalu siapa yang nilai sosial di daerah dan negara bangsanya? Pertanyaan kedua, lalu siapa yang lamma mata'ul hayatid dunya walal akhiratu inna rabbika lil muttaqin. Bukankah wahai Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang cerdik pandai itu adalah orang yang memiliki posisi di tengah masyarakat, ya? Orang yang punya wibawa ya Rasulullah. Bukankah orang yang punya akal itu adalah orang yang memiliki kemampuan harta benda, memiliki strata sosial, memiliki status sosial ya Rasulullah? Bukankah orang yang berakal itu orang yang memiliki derajat, dipandang oleh masyarakat, memiliki posisi di tengah masyarakat, memiliki jabatan di kalangan pemerintah? Apa jawab Rasulullah? Kalau yang Anda sebut semuanya itu adalah hiasan dunia, sesungguhnya Allah menyiapkan akhirat itu hanya untuk orang yang bertakwa. Maka pertanyaan tiang kepada ibu-ibu sekalian, apa keinginan ibu-ibu sehingga ibu-ibu memasukkan putra-putrinya ke Mi'rajul Islah? Tolong dijawab. Nggak boleh menjawab. Agar anak putra-putrinya itu jadi apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu sebabnya kenapa di awal tersampaikan bahwa memasukkan putra-putri ibu-ibu ke Mi'rajul Islah merupakan keputusan yang tepat, merupakan inisiatif yang benar. Mohon maaf, kalau tidak begitu, maka ibu-ibu akan mengalami situasi dan kondisi yang mengenaskan kelak di belakang hari. Ya. Susah kita menghadapi anak-anak kita. Maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pendidikan yang baik. Ibu-ibu mau anak-anaknya menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi? Tentu tidak. Kita ingin anak-anak kita semuanya menjadi muslim yang benar-benar dengan keislamannya, menjadi muslimah yang benar-benar dengan keislamannya. Karena apa? Anak-anak kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka ketika anak dalam keadaan fitrah, laksana kertas niki Bapak Ibu, berbelur kertas niki Ibu putih, tinggal kita tulis di kertas ini dengan tinta warna apa, warna bagaimana. Mau warna tintanya hitam, maka tulisannya hitam. Mau disiram dengan tinta merah, maka kertas ini seperti tinta merah. Begitu juga. Dan apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita? Maka kalau itu harapan kita agar anak-anak kita menjadi orang bertakwa, tentu sejak dini kita bina anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW sabdakan, la ayyu'addiba rajulun waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'. Seseorang yang telah mendidik anaknya adab, mendidik anaknya akhlak, ajah tata cara bersikap kepada orang tua, tata cara bersikap kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman sejawat,
kepada karib kerabat semuanya dididik, maka itu lebih baik bagi orang tua daripada bersedekah satu gantang, satu sak. Itu kemuliaan kita sebagai orang tua kita, sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Maka ketika kita mendidik anak usia balita, apa bahasa yang paling banyak kita pergunakan Bapak Ibu sekalian? Kalau anak dalam usia balita sampai 7 tahun, kita didik yang sholat. Bahasa kita lebih dengan bahasa sayang, sholat sayang, belajar sayang, makan sayang. Bukan hanya suaminya saja dibilang sayang, anak-anaknya tidak. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, "Qulu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Ajak anak-anaknya sholat. Perintah sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 7 tahun, ajak dia sholat. Kalau sudah umurnya 10 tahun, sudah mulai kita tegas. Sudah mulai tegas, tidak ada lagi kata-kata sayang. Harus sudah tegas lagi, sholat. Kalau sudah sholat, kepes. Jangan hanya makan. Sholat, belajar, berangkat ke masjid, berangkat ke mushola, jual sampah. Lebih tegas. Karena ini pasti harus ditegaskan. Kalau tidak, tidak bisa berkembang anak itu menjadi yang baik. Kalau sudah dewasa, umur 19 tahun ke atas, apa yang kita lakukan terhadap anak-anak? Kita apakan? Maka anak kita jadikan dalam komunikasi laksana sahabat. Kita terima apa yang dikeluh kesah anak kita. Kita terima apa yang jadi konsultasi anak kita, orang tua kita terima. Kita jadikan sebagai sahabat sehingga anak kita menjadi nyaman. Karena itu Rasulullah SAW berkata, "Inna min haqqil waladi al-walidi wasya." Di antara hak anak dari orang tuanya ada beberapa hal. Pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida. Kita memberi nama yang anak yang baik. Beri nama anak yang baik. Kalau ulama mengatakan khairul asma'i ma ulida wa ulida. Sebaik-baik nama adalah nama-nama yang diketahui kalau diakhiri dengan Abdul, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Wali, Abdul Rauf. Makin ibu-ibu gengsi, Pak lalu arah. Atau Mahmudah, ada Mahmud, ada Ahmad, ada Hamid, ada Hamdan, ada Hamdun. Kemana ada dan mim juga ada. Itu Abdul nama lagi. Karena Rasulullah sabdakan, "Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fahasbu asma'akum." Pada akhirat kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka bagus-baguslah saat memberi nama. Saya Rabijan dulu. Haryanto, Dewi Pertiwi, Dewi Persik, Ayu Tingtok, Rano Karno. Semua temuan lemak biji dari akhirat. Rano Karno. Apakah engkau orang Jawa? Tidak, saya orang Ketam. Beri nama yang indah sehingga indah dipanggil kelak di akhirat menjadi sebuah kebanggaan kita memberi. Beri nama yang baik. Kalau namanya ada kalimat yang salah dari namanya sehingga artinya harus dirubah, wajib dirubah nama itu. Kalau kurang tepat, sunnah diganti namanya. Nah,
beri nama yang baik. Makin kalau anak diberi nama seki aran kanak seki ipin aran nama aran subuk sipil aran agak anak kanak boleh paling dan kasih nama Nabila enggak ada seki ini begas-gas kulit dengan sekolahan nangis ina maka seki aranmu batul punya terumpat arah itu orang segi rubah aku orang kasih nama agar nama itu menjadi doa. Kadang orang tidak tahu cara memberi nama yang penting Arab inangnya udah si Arab. Padahal dalam memberi nama itu ada filosofisnya Bapak Ibu, ada filosofisnya memberi nama. Kata ulama, kalau anak kita lahir di musim panas, beri nama yang dingin supaya tidak memiliki karakter yang bengis. Kalau anak kita lahir di musim panas, beri nama yang dingin. Okay? Kalau musim dingin, beri nama yang hangat. Kalau musim panas beri nama yang dingin. Bisa panas, penting panas. Lahir anak perempuan beri nama Rahmatin. Nah, dingin. Kalau anak laki-laki lahir di musim panas, Syamsul Huda aran. Matahari petunjuk, matahari panas tidak? Binaran dulu, lahir dari panas dulu, bilang jelur nyanyet dari kakak manusia, temperamennya keras. Nanti cara memberi nama. Maka kalau ada anak yang lahir, minta nama ke Tabur Zainuddin, Ustaz Zulka, Ustaz Zulki, dan bapak yang lain. Ya? Beri nama yang baik. Jangan juga memberi nama yang menjadikan anak itu minder dengan namanya, walaupun harapannya bagus. Harap batu tiang Yesus lalu dari anak sendiri. Kempel si ngomos dokter ruang terbatas terpaksa enggak. Sehingga saya ada lagi antara hidup dan mati sangat sangat susah. Nyantor sih susah batu sehingga non terketua sih bakaran anak apa sih lagu ngomongin kita mungkin nyantor kalau sih susah langsung anak ada sarana apa santer anak boleh tidak boleh harus diubah namanya karena anak dengan nama itu bisa menjadi minder. Jadi tidak ceria dengan namanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Akhir katanya padahal kewajiban itu adalah kewajiban Allah. Ya kalau memang bisa kompetisinya semakin besar, semakin bagus, satu sekolah semakin bisa dimasukkan ke sekolah. Saya tahu MI. Kalau pautnya diketah selesai, sekolah MI dari mana? Beda sekolah MI lebih di Merah Islam rasa soal lejo rugi si kendaraan rugi nanti rugi sih ya rugi dan disiapkan tempat yang luar biasa berarti dengan pendidikan ya tentu kita
diuntukkan dengan hal itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ajarkan anak kita Al-Quran, ajarkan mereka pendidikan akhlak itu kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah wayuzawwijahu idza adraka, menikahkannya kalau sudah sampai umurnya. Menikahkannya kalau sudah sampai umurnya. Bapak Ibu sekalian, kadang kita salah paham. Kalau anak kita, anak gadis, seringkali orang tua hanya menunggu operan bola, antih arak dengan midang, arak antih turune kirim salam, antih turune ngecek selamat. Padahal orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu menginginkan anaknya baik, juga memiliki menantu yang baik. Siapa yang ingin memiliki menantu yang baik, Bapak Ibu? Angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan yang ada anak gadisnya punya menantu yang baik. Amin. Lalu apa tips orang tua? Carikan pasangan untuk anaknya. Misalnya anaknya dedari ingas, solehah, kepacu anak, keninannya ada yang mau baik, sama panci, nelpon, Ustaz Zulkarnain, bilang mau jok balik. Ustaz Zulka bilang jok balik, anak polis benda. Penempuh bikin anak pihak tidak jadi duit. Mau serius Ustaz Zulka? Tangga ya. Kanggo dia menjadi hari besar. Cara memiliki insya Allah dalam rangka ikhtiar untuk memiliki menantu yang soleh. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau menikahkan putri beliau, sampai beberapa tahun murid-murid beliau tidak pernah beliau bertanya bagaimana keadaan putrinya yang menikah itu. Tempatnya jauh, tidak pernah pulang. Maka murid-murid beliau bertanya, ya Sayyidah Imam, mohon maaf, kenapa selama ini saya tidak pernah mendengar Sayyidah Imam bertanya bagaimana keadaan putri Sayyidah Imam setelah menikah? Apakah di sana dia bahagia atau tidak? Apakah di sana dia mendapatkan perhatian dari suami dan keluarganya? Tidak. Apa jawaban beliau? Untuk apa saya tanyakan tentang putri saya? Bagaimana kabarnya? Bagaimana hidupnya? Bagaimana makannya? Bagaimana pakaiannya? Karena saya menikah dengan suami yang soleh dan bertakwa. Begitu. Sila, andai kata anak kita menikah dengan orang kaya, anak itu keadaan yang programnya misalnya keadaan sederhana, anak kita berjual dengan orang kaya, kira-kira bapak mau senang bahagia bapak ibu merasa pasti bersakwasangkan hati berbit balik mentolak berbit tapi sekapin berbit tanggapan balik mentolak pasti ragu, pasti berketuan. Tapi menantu yang soleh, menantu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi amanah setinggi-tingginya pada istri dan anak-anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian, telah diberikan amanah berupa anak putra dan putri. Anak dan anak, apa itu putra maupun putri adalah aset yang tiada tara. Harta yang kita punya suatu saat akan habis. Betul Ibu? Sawah yang kita punya suatu saat akan kembali, akan habis. Kebun yang kita
punya suatu saat akan dibagi, akan habis. Perusahaannya kita punya suatu saat akan berpindah tangan dan akan berhenti. Semua apa yang merupakan usaha kita, ada titik di mana itu akan berakhir. Tapi ketika kita memiliki anak, Bapak Ibu sekalian, maka anak kita adalah aset dunia akhirat. Aset dunia dan akhirat. Kalau begitu, dia bertanya kepada ibu sekalian, kepada malu-malu Bapak saya. Setiap saya mengisi pengajian di musola, di GTU, apa gitu? Getap Timur Allah. Jamaah, alhamdulillah. Tapi saya sedih. Mana anak-anak remaja? Mana anak-anak laki-laki? Bernegara, berterode. Tak pernah saya lihat. Mana anak-anak laki-laki? Dalam keluarga hadir, berterode. Cara kita membuat anak kita bahagia. Bukan hanya mereka saja. Ayo kita dalam keluarga hadir, berjalan. Ayolah kita jalan-jalan kemana? Cara kita membuat anak kita bahagia. Bukan hanya mereka saja. Itu hanya kesenangan. Berjalan. Ayolah kita jalan-jalan kemana? Cara kita membuat anak kita bahagia. Kewajiban dia ke masjid, dia ke musola, dia ke masjid taklim. Itulah refreshing yang paling besar, yang paling indah, yang paling besar berharga. Sampun bikin dulu. Sampun lakukan ini. Harus lakukan ini PR kerja. Tidak amanahi kayak begitu. Sampai ke kepalanya, jika anaknya laki-laki bunuh, paksa. Harus lakukan ini PR kerja. Tidak amanahi kayak begitu. Sampai ke kepalanya, jika anaknya laki-laki bunuh, paksa. Harus lakukan ini PR kerja. Tidak amanahi kayak begitu. Sampai ke kepalanya, jika anaknya laki-laki bunuh, paksa. Harus lakukan ini PR kerja. Tidak amanahi kayak begitu. Sampai ke kepalanya, jika anaknya laki-laki bunuh, paksa. Al-mar'u ala dini khalili. Kalau kita ingin bertanya kepada seorang bagaimana agamanya, bagaimana adab sopan santunnya, bagaimana perilakunya di depan keluarga, bagaimana perilakunya di luar gubuk, pastikan siapa teman sejawatnya. Saya kajian bergaul, amun bergaul aja kita pondok aja ngaji, belum rajin. Namun kalau sumpah tempat dukun serbatur, pakai celana jin, baju ayo masih kita begitu masih tinggi. Pulang tengah malam sudah. Lamun kandak ini sugul balik, takut jadi dengan truk. Makin bina malu yang bersugul khawatir. Ibu, ini saya berdua manok lebalik. Saya ngajak manok yang bebek lebalik. Ketok. Biasin. Wah, dia manok di atas betina makanan ini lain manok asal kewah manok entul. Kewan. Anak entulan sampai jam 12 berak kewah. Nah niki. Alhamdulillah sekalian, maka kalau ingin Bapak Ibu menjadi orang yang bahagia, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda
bahagia. 4 tanda orang bahagia. Dan sebelumnya saya tanya ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu bahagia kan? Ibu-ibu bahagia? Segera dia bahagia beribu, padahal kan cari dan memiliki bahagia ibu-ibu. Alhamdulillah. Tapi 4 tanda orang bahagia Bapak Ibu. Pertama, antakunya zaujatuhu sholihah, pasangan hidupnya soleh-solehah. Belum sebabul semamul soleh, belum senina solehah. Ini adalah kebahagiaan yang tiada tara. Maka meraturnya suami agar anak-anak kita memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Maka kita sebagai orang tua juga harus punya ikhtiar. Lalu di keluarga manusia tolak. Dan kalau mau Allah didik anak kirim sana dengan tua ini kirim sana. Azul, kirim saya. Mungkin dulu Azul soleh dan gagah, dan PNS lagi kirim salam. Masya Allah. Nggak kirim salam ya tiang. Yang kedua, wa auladuhu abrara, anak-anaknya adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, anak-anak yang selalu menampakkan nilai-nilai adab sopan santun yang mulia. Ini merupakan kebahagiaan. Sila ibu-ibu, makanya dia kepada santri kalau liburan itu dia pesan patang santri Niki, kalau ananda semua pulang nanti di rumah, tolong baca Al-Quran paling kurang 1 juz yang didengar oleh orang tuamu. Dan amanahi untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang tuanya. Sila mara idap tersiram si air keladi dan angin si sejuk ketika kita mendengar anak kita membaca Al-Quran. Betul tidak? Senang. Lagu-lagu kanak hati doan kedek dengar dangdut, main game, masya Allah. Maka main game, sini dah ini, sini dapat main game nonton. Jadi anak-anak yang soleh merupakan bagian dari qurrat a'yun, menjadi permata hati orang tuanya, membuat orang tuanya bahagia. Maka doa juga menjadi pembantu kita Bapak Ibu sekalian. Selain upaya yang kita lakukan, Rabbana hablana nas min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina nas qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Mudah-mudahan dan belum sami dijamin anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa Bapak Ibu? Senang oleh dengan ngaji, senang oleh dengan ngaji Quran, senang oleh majelis alim, betul-betul tertawa-tawa senang. Insya Allah dek itu jadi dengan hebat, bikinnya hebat, wajib nih. Dek bikinnya hebat, bainnya hebat, dek bainnya hebat, baluknya hebat. Pokok senang. Namun senang oleh Al-Quran, insya Allah akan ada dari keluarga Bapak Ibu yang akan menjadi ahli Al-Quran. Imbang ini, ya pasti ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, lamun dengan ngaji dan cumpuan, majelis taklim ceras, ada mengkuluan niki, selaku kini sente, niki, pokok tertawa-tawa senang bahagia, niki. Berikutnya pada kebahagiaan seorang adalah wahul aqa'uhu sholihin. Teman-temannya bergaul adalah orang-orang soleh. Berdua tetangga soleh, berdua keluarga soleh. Tahun itu tenang, kata keluarga balen lalu dekat balen te bilang jelo untuk bersiap tengah bilang kelam senyuman bilang kelam ini tenang.
Ini bahasa Rasulullah. Al-jaru qabliyatah. Sebelum tidak baik. Ini maksud saya aja tetangga. Tetangga mekul ini tak balik ya tetangga mekul ini. Ini. Kemudian tanda kebahagiaan berikutnya adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezekinya ada di tempatnya sendiri, di daerahnya sendiri. Tahun rezeki dan perlu keluar daerah, keluar negeri. Nih, lagi batur, bontek-bontek, mau kepet, nih, tukang jahit, nih, mijur-mijur, mau kepet, tukang parkir. Ini bola pegawaian. Artinya merupakan rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi rezeki oleh Allah dari ikhtiar kita di tempat kita sendiri. Kita perlu beli keluarga, kita perlu beli zina anak dalam pegawaian ke luar negeri. Tapi ada rezeki kita di daerah kita sendiri, maka itu merupakan karunia Allah karena kebahagiaan yang kita peroleh. Demikian Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang kita harapkan dari anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita harapkan menjadi generasi yang kuat di masa depan, generasi yang hebat di masa depan. Maka tidak ada upaya yang bisa kita lakukan kecuali dengan kita memberikan pendidikan yang baik. Makin ada yang ramai baik masih si anak-anak Bapak Ibu, si pajang-pajang niki. Oke, kalau ada keluar pasti banyak yang berangkat tangan, beli-beli dedara, beli-beli teruna, terutama teruna, supaya tidak lagi banyak cerita. Itu kalau bahasa Inggris, ayo bangun, ayo bangkit. Kan artinya, maka selalu kita harus bangkit. Jangan kita terpuruk gara-gara anak kita. Karena apa? Anak kita terjerat kasus narkoba. Gara-gara bergaul di mana-mana niki. Di mana-mana. Di sini juga yang banyak informasi terkait dengan banyaknya peredaran oleh anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Maka sebagai bentuk preventif, sebagai bentuk mawas diri dari kita semuanya, dari sekalian, mari kita jaga anak-anak kita dari pangkuan kita, dari sekeliling kita, sampai dengan siapa anak-anak kita bergaul dan di mana dia hidup, betul-betul kita jaga. Kalau dia kuliah, dia kos apa tidak? Kalau tidak kos, berapa kali kita singgah di kosnya untuk memeriksa dan mengetahui apa kegiatan di kosnya. Betul-betul harus kita tahu, menjaga anak-anak kita ini agar betul-betul terjaga kesuciannya, terjaga kehormatannya, sehingga kita sebagai orang tua tetap mendapatkan pahala dari anak-anak kita. Dan ngaji dijajarin Bapak Ibu mau ke pahala. Nabi pun perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak kita tidak kurang sedikit pun pahala yang kita terima juga sebagaimana pahala yang diterima oleh anak-anak kita. Sebaliknya Bapak Ibu, namun perbuatan lagi sehingga dijajarin dan ini berdosa milu, berdosa yang khusus min auzarihim syai, tidak kurang sedikit pun dosa yang kita terima, yang kita pikul seperti dosa yang dipikul oleh anak-anak kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita ini betul-betul dijaga lahir dan batinnya. Nih, amin. Itulah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu kepada keluarga kami, mudah-mudahan dari hikmahnya. Tapi setelah yang disampaikan oleh Ustaz Zul Bajang, nunggu salam dari Ibu, ya. Kalau ada yang perlu disampaikan, tuan tunggu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Karon yang telah menyampaikan materi pengajian kita pada sore hari ini terkait bagaimana pelan-pelan kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kesimpulan dari semua adalah anak yang saleh dan salehah itu dimulai dari orang tua dan keluarga. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Guru, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Yang mau tanyakan Mami Tuan Guru, kebetulan tiang anak tiang iman sudah kawin semua. Ya tetap kita doakan seperti tadi, Rabbana hab lana min azwajina. Nah ini tuh kalau cucu kita apa yang kita bacakan doanya itu untuk cucu-cucu kita, karena anak-anak kan sudah kita doakan. Nah yang cuma ini Mami Tuan Guru, cuma tiang minta untuk cucu-cucu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana hab lana minas shalihin. Jelas. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang saleh. Rabbana hab lana, ya Allah karuniakanlah kami, bagi kami qurrata min azwajina, dari pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami. Jadi laki-laki bukan anak, dari anak, dari balok, terus umbi, terus keletok, terus rate, terus kelompok napiara dibawa. Pokoknya zuriyati masuk semua keturunan kita ke bawah nih, sampai keletok, rate, dan seterusnya masuk dalam doa wa dzurriyyatina. Qurrata a'yun, menjadi pemata hati kita yang akan memberikan kita kebahagiaan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kami itu berarti siapa? Anak-anak kita, cucu kita, semua keturunan kita, supaya menjadi pemimpin. Kalau yang dipimpin bertakwa, tentu yang memimpin lebih bertakwa. Nah, berarti doanya luar biasa nih. Rabbana hab lana min azwajina, tunas, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tidak doanya ki Rabbana atina min ladunka, ya Allah berikanlah kami dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah pendengar yang maha mendengar segala pinta, segala doa kita. Dan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah agar apa yang menjadi harapan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang tanya Ibu? Oh, yang satu. Mohon maaf sebelumnya Mami Tuan Guru, yang tanyakan di luar tema tentang kematian niki. Kebetulan kan tiang nggak enak menjawab. Mungkin sudah sebulan yang lalu itu pernah tiang buka YouTube, pernah ketemu jawabannya. Tapi yang menanyakan ini kan tidak jawab, makanya tiang mau bertanya sama Mami Tuan Guru tentang kematian. Mami Tuan Guru, kan orang yang meninggal pada hari Jumat kan sudah kita tahu bahwa tidak ada siksaan pada hari itu. Betul apa enggak Mami Tuan Guru? Nah, sementara kita lihat banyak orang yang meninggal pada hari Jumat itu, ya kadang-kadang pencuri lah, pembohong, atau orang yang tidak baik lah, malah keluar baru dari penjara, penjual narkoba, meninggallah pada hari Jumat itu. Nah, dikit yang mohon
Bagaimana penjelasan tentang orang yang meninggal pada hari Jumat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa-siapa orang muslim meninggal dunia di hari atau malam Jumat, ruqyah min adzabil qabri, kata Rasulullah di dalam riwayat Imam Ahmad. Siapa yang meninggal muslim, ya? Siapa yang meninggal orang muslim. Orang muslim adalah orang yang meyakini fadilah hari Jumat, okay? Meyakini fadilah hari Jumat, maka di malam Jumat dia baca surat Al-Kahfi agar terhindar dari siksa kubur, okay? Sehari memperbanyak salat kepada Rasulullah agar dihapuskan segala dosanya oleh Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslim yang taat ketika wafat dari Jumat, maka ia mendapatkan kelebihan kemuliaan hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disebut memiliki umumul hadis namanya. Umumul hadis, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika orang meninggal dunia, ya, meninggal dunia, entah bagaimana sikap orang tersebut, tapi dia telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendapatkan komunikasi indah antara dia dengan malaikat, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhusnuzon kepada Allah bahwa ia dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, menurut penjelasan ulama, okay, bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu dijauhkan dari siksa kubur, tentu dengan menjaga kondisi dirinya dengan iman dan Islamnya, menjadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang munafik, bukan orang fasik, ya. Maka harapan kita adalah lepas kapan kita meninggal, Bapak Ibu, hari Jumat, hari Sabtu, okay? Hari Sabtu pulang pengajian dari Darul Islam, misal meninggal panjang umur, amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Yang penting kita meninggal dunia dalam keadaan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas bagaimana tafsiran hadis niki, yang penting kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, al-mautul faj'ah, orang yang meninggal dunia tiba-tiba, makin dikini dengan dunia selang-selang nih, orang nek gerak anjing dia kenyatan dan mati ini masa batu ini kemarin anjing dia nak kalah dia nyatu, okay? Baru ke telepon ini mau bertanya telepon dia nak kena kalah, dia percaya tentang ini mati. Maka kata Rasulullah, orang yang meninggal dunia tiba-tiba itu merupakan karunia bagi orang yang taat kepada Allah. Neken ngaji baca Quran lemas milina, neken sujud ke masjid lemas topong ke rumah sakit milina, neken berdoa, neken sembahyang sunnah rombak milina, neken wudhu sembahyang rombak lek jeding milina. Niki adalah rahmat bagi orang beriman. Niki meninggal dunia dalam keadaan berbuat taat. Mulai sebelah banyak juga cerita orang meninggal neken sawer penyanyi ngecok di atas panggung robak bila. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan Amin.
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نستغفرك ما علمتنا فارزقنا لنا عند حاجتنا إليه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعبدنا وإياهم بالعلم وزينا وإياهم بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا يتخلقون بأخلاق القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وليا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وليا من أهل الشر من أهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang telah menyampaikan pengajian pada sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.